Mbak, ceritanya tentang kisah Ronggolawe itu gimana loh? Ya, tapi sebelum cerita tak cari musik dulu ya. Nah, jadi gini ceritanya. Dalam kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca diceritakan. Pada tahun 1262, Wisnuwardhana yang merupakan raja dari kerajaan Singosari pada waktu itu mengutus Arya Dandangwacana untuk membuka sebuah pemukiman baru yang berada di daerah Pantura. Dan sekarang daerah tersebut kita kenal dengan nama Tuban. Di situ dijelaskan, Arya Dandangwacana memiliki anak yang bernama Arya Wiraraja. Dan Arya Wiraraja memiliki anak yang bernama Arya Adhikara, atau yang kita kenal dengan Ronggolawe. Nah, sekilas info ya. Nama Ronggolawe ini merupakan pemberian dari Dyah Wijaya setelah Dyah Wijaya menjadi raja pertama di kerajaan Majapahit. Ini cerita. Arya Wiraraja adalah seorang yang ahli dalam segala bidang. Karena itu, dia diangkat menjadi penasihat utama kerajaan Singosari oleh Kertanegara. Arya Wiraraja yang menjadi penasihat utama itu berhasil membawa kerajaan Singosari kepada puncak kejayaannya. Akan tetapi, pada suatu hari, Arya Wiraraja berselisih paham dengan Kertanegara dan mengakibatkan Arya Wiraraja dilengsarkan ke Madura dan menjadi Adipati Sumenep. Singkat cerita, setelah Arya Wiraraja digulingkan, terjadi pergolakan penggulingan kekuasaan Kertanegara oleh Jayakatwang, sehingga menantu Kertanegara yang bernama Dyah Wijaya melarikan diri ke Madura dan meminta perlindungan kepada Arya Wiraraja. Ia juga memohon kepada Arya Wiraraja untuk merebut kembali kerajaan Singosari dari Jayakatwang dengan perjanjian kalau berhasil ia akan membagi kerajaan Singosari dengan Arya Wiraraja. Dan Arya Wiraraja pun menyetujuinya. Kemudian pada suatu malam, Arya Wiraraja memanggil anaknya, si Arya Adhikara atau Ronggolawe tadi. Anakku Adhikara, singgih. Kasinggihan dawuh Rama, wonten napa? Begini, Romo ingin membicarakan sesuatu hal yang amat penting. Loh, tentang apa Romo? Kok kelihatannya penting sekali? Ini ada kaitannya dengan masa depanmu. Kemudian Arya Wiraraja pun menceritakan tentang perjanjiannya dengan Dyah Wijaya, juga tentang rencana perebutan Singosari. Kasinggihan dawuh Romo, saya Arya Adhikara akan mengemban amanah Romo dengan sebaik-baiknya. Dan saya pribadi, tugas ini akan saya jalankan sesuai dengan rencana Romo. Setelah itu, Arya Wiraraja tersenyum dan memeluk Ronggolawe dengan perasaan bangga dan bahagia karena apa yang direncanakannya tadi diterima oleh Ronggolawe. Beberapa hari kemudian, Arya Wiraraja menghadap kepada Jayakatwang untuk memintakan pengampunan buat Dyah Wijaya yang bersedia mengabdi kepada Jayakatwang. Permohonan ini dikabulkan oleh Jayakatwang atas nama besar Arya Wiraraja yang dulu pernah membesarkan nama Singosari. Sehingga sebagai bentuk pengabdiannya, Dyah Wijaya diberi sebuah tanah perdikan di hutan tarik yang dikenal dengan Majapahit. Singkat cerita, terjadi penyerangan terhadap kerajaan Singosari oleh pasukan Mongol atau pasukan Tartar dan mengakibatkan Jayakatwang lengser dari jabatannya. Untuk merayakan kemenangan dari pasukan Mongol tersebut, Ronggolawe dan pengikutnya memberi mereka sebuah hadiah, yaitu berupa sebuah hiburan. Ya, hiburan gitulah. Sehingga ketika mereka semua terlena oleh hiburan yang diberi oleh Ronggolawe dan pengikutnya, maka pasukan Ronggolawe menyerang mereka secara habis-habisan. Setelah kejadian itu, dimulailah sejarah yang baru, yaitu sejarah
dinobatkan menjadi raja pertama di Kerajaan Majapahit, dan sesuai janjinya, ia membagi wilayah Singosari menjadi dua, menjadi Kerajaan Majapahit dan Lumajang. Akan tetapi, Arya Bikara atau Ronggolawe yang berjasa sangat besar dalam perebutan Singosari dan mendirikan Majapahit justru tidak dapat kepuasan apapun, sehingga dia pergi ke Tuban. Di sana, ia menggantikan kakeknya yang bernama Arya Dandang Wacono menjadi Adipati Tuban. Tuban di bawah kepemimpinan Ronggolawe berkembang menjadi salah satu pangkalan laut Kerajaan Majapahit yang sangat kuat dan sangat diperhitungkan oleh kerajaan lain. Setelah 2 tahun berlalu, Ronggolawe kembali ke Majapahit. Sesampainya ia di istana, ia mendengar keputusan Dyah Wijaya atas pengangkatan Nabi sebagai Rektian Mahapati. Nah, ia tidak terima dengan keputusan itu. Jadi, karena bagi Ronggolawe, jabatan itu lebih pantas disandang oleh pamannya yang bernama Lembusora. Sehingga Ronggolawe yang tidak terima dengan keputusan itu membuat kegaduhan besar di istana. Ia bahkan mengobrak-abrik seluruh isi istana karena perasaan marahnya tadi. Maka pamannya yang bernama Lembusora mencoba untuk menenangkan si Ronggolawe yang marah tadi. Ger Lawe, tenanglah, tenang. Lihat pamanmu ini, tetap pamanmu ini. Sejenak Ronggolawe terdiam dan terkesima mendengar suara yang sangat tidak asing lagi di telinganya. Ia kemudian menatap arah dari sumber suara tersebut. Paman Sora? Betul, Ger. Ini Paman Sora. Tenanglah, sabar. Coba dengarkan dulu penjelasan Paman. Sora pun menjelaskan tentang permasalahan pengangkatan Nabi sebagai Rektian Mahapati itu sudah benar. Karena menurut Sora, jabatan itu tidak pantas disandang olehnya karena faktor usia. Tapi, apa yang terjadi? Tidak, Paman. Aku masih tidak terima dengan keputusan itu. Harusnya Paman yang jadi patih, bukan si Nabi. Pokoknya bukan Nabi. Ronggolawe yang masih marah itu pun kembali ke Tuban. Nah, karena sikap Ronggolawe tersebut memantik sebuah intrik di internal kerajaan yang dipicu oleh Dyah Halayudha dan menjadi sebuah konspirasi politik dan mengatakan bahwa Ronggolawe tidak memberontak dan sedang mempersiapkan pasukannya. Sehingga dengan terpaksa, Dyah Wijaya mengutus Nami bersama Lembusora dan Kepu Anabrang untuk menggalang pasukan ke Tuban dan memberi hukuman kepada Ronggolawe. Ronggolawe yang mendengar kabar itu pun langsung mempersiapkan pasukannya untuk menghadang dari pasukan Majapahit tadi. Singkat cerita, terjadi pertarungan 1 lawan 1 antara Ronggolawe dan Kepu Anabrang. Pertarungan yang berlangsung di Sungai Tambak Beras itu terjadi cukup sengit. Selain sama-sama kuat, mereka juga mengeluarkan semua kesaktian yang mereka miliki. Jadi pada saat itu nggak tahu siapa yang akan menang. Akan tetapi, karena pertarungan ini berlangsung di daerah perairan, jelas itu lebih menguntungkan bagi si Kepu Anabrang yang lebih piawai dalam bertarung di daerah perairan, sehingga Ronggolawe pun kalah dalam pertarungan tersebut. Lembusora yang menyaksikan kejadian itu merasa sangat marah. Ia tidak terima kalau keponakan yang nasihinya itu tewas terbunuh oleh Kepu Anabrang. Dengan serta-merta, Lembusora menarik kerisnya lalu menikam Kepu Anabrang sampai tewas. Alhasil, kedua kesatria tersebut sama-sama tewas di aliran Sungai Tambak Beras yang banjir darah akibat pertarungan tadi. Dyah Wijaya yang mendengar kabar kematian Ronggolawe dan Kepu Anabrang merasa sedih karena kehilangan 2 kesatria kebanggaan Majapahit. Sehingga sebagai bentuk penghormatan terakhirnya, ia mengadakan sebuah upacara kematian untuk Adipati Ronggolawe dan Kepu Anabrang. Jadi begitu ceritanya. Gimana? Paham kan? Nah, jadi gitu.